Jadi aku tuh kuliah arsitek di Bandung di Unpar. Begitu lulus aku cuma ngasih ijazah ke orang tua. Aku yang ngelanjut ngeband lagi. Menggabungkan antara logika dengan seni itu aku yang paling suka sebenarnya. Itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi antara arsitek dan musik itu sebenarnya punya persaudaraan erat lah berasa ya. Ketika beres arsitek, aku ke arah musik lagi itu emang untuk having fun lah. Sore, sahabat. Pak Ratifi ya. Ini asli Surabaya ini. Ayo ngobrol-ngobrol. Gimana kondisi? Puji Tuhan, alhamdulillah prima nih, udah siap menggemparkan panggung Jaklot di Surabaya malam ini. Sebelumnya apa yang teringat ketika Surabaya? Surabaya itu udah pasti, kebetulan juga para inspirasiku itu datang dari band-band Surabaya seperti Mas Piu dari Padi, terus juga Mas Andra, Mas Dani di Dewa, dan itu band-band yang jujur aja menemani masa mudaku awal mula musik gitu. Jadi aku udah tahu bahwa Surabaya itu tempatnya rocker-rocker handal, jadi aku nyiapin yang sebaik-baiknya buat show nanti malam. Udah bawa berapa equipment? Kira-kira gitar? Equipmentnya kebetulan hari ini bawa 2 aja sih sebenarnya. Kalau misalnya cadangan, biar kalau ada senar putus apa, biar sigap langsung tanpa harus ganti-ganti, langsung ambil gitar kedua. So, ketika kalau rapat lah jadwal, Ya. apa sih yang ngapain aja kamu untuk mempersiapkan? Ya mungkin kondisi tetap oke ya, Oke. prima. Nomor satu sih sebenarnya sih makin umur segini udah tidak muda lagi. Nomor satu jelas fokus kepada kesehatan sih sebenarnya, kan ketika jiwa dan raga itu sehat itu mau kasih sebuah nama tuh bisa happy gitu. Jadi bisa sehat dulu, siapin waktunya, fokus. Pastinya juga sebelumnya kan kebetulan di salah satu player games kan juga ada yang punya studio, gitaris saya Chandra. Jadi kami mempersiapkan studio itu segala macamnya, latihan, terus juga materi-materi baru, itu semuanya siapin di situ. Gitu. Kalau treatment khusus gitu ada tuh? Treatment khusus? Ini hari ini aku kebetulan kan basis games itu belum ditempati nih posisinya nih. Jadi biasanya drummer, bass itu di record duluan, jadi benar-benar dimainin baru di play gitu. Biasanya gitu. Lalu gitarisnya 2, aku Chandra sama Mel vokal. Nah kebetulan di Surabaya ini aku kok ada koncoku, arek Surabaya asli basis, karena aku kebetulan kemarin berhubung sempat kolaborasi sama Cua Kotak, kan lumayan ya apresiasinya ya. Aku rasa kok kayaknya emang oke ya kalau melodi itu ditemenin basis saya itu perempuan gitu. Dan kebetulan di Surabaya ada talenta hebat yang cukup viral juga di Jakarta, basis jago. Nanti dibantu oleh Mbak Ayi, itu basis asli Surabaya. Itu gimana caranya nih aku mikir agar bisa pindah ke Jakarta juga untuk berkarya mungkin. Amin. Jadi aku kontak-kontakan, tektokan, oper-operan materi, dia juga ngirimin video. Aku rasa jagoan, bisa ketemu langsung di check sound. Jadi tadi check sound sama sempat latihan bareng-bareng tadi rehearsal di kamar. Mulik-mulik sedikit lah ya. Udah hebat kok, udah hebat. Jadi cuman, dan aku nggak maksain harus sama persis gitu, karena tiap permainan tiap orang beda-beda tuh. Aku biar stylemu aja gitu. Yang penting aku cuma pesen temponya aja sama powernya. Untuk formasi skills saat ini Jo, Formasi gimana? saat ini aku gini, karena manajerku itu, maksudnya yang kontak person yang di nomornya yang di HP itu, dia adalah istri dari gitarisku Chandra yang punya studio tadi. Kebetulan karena Ibu Dita lagi mau melahirkan, Chandra akan menyusul nih menjadi seorang ayah nih. Jadi teman-teman tuh udah pada menjadi bapak-bapak. Nih teman-teman para TV kalau mau tahu, anak-anak games itu udah pada punya anak kecil semua. Nah jadi gitarisku ini lagi menjadi ayah siaga. Wah, gimana caranya? Kita harus dukung dan di backup oleh Axel Andavian, anak dari gitaris favoritku, Om Ovi Riff. Wah, itu masih anak 90-an, nggak ada yang nggak tahu Riff itu. Benar-benar luar biasa. Nah, selain main drum, Axel tuh dari mudanya memang terbiasa drum dan gitar. Jadi untuk mengalihkan dari drum ke gitar itu bagi dia gampang.
aku main berdua, kebetulan rumah kami deketan juga di BSD di Jakarta. Jadi ya udah jamming dulu, aku juga bebasin isi aja yang kosong sel, biar karakter masing-masing orang tuh keluar gitu. Jadi dia isi leadnya kan dulu, gitarnya ada sustain-nya tuh pakai wabi segala, aku bebasin dah. Cuman ada nanti malam nih, belum tentu terjadi kembali. Bisa jadi ke Surabaya besok lagi udah nggak bareng Excel lagi. Itu kita ngomongin band, kita sedikit ngomongin di luar band ya. Oke, bebas. Kamu kegiatan di luar band apa sih? Mungkin Sebenarnya apa, dulu olahraga, kuliahnya, oh iya. atau apa desain atau ada koleksi apa? Ya, kalau misalnya olahraga belakangan aku sore-sore nemenin anak-anak jalan aja sih sebenarnya sih, anak-anak naik sepeda, aku ya jalan jogging dikit. Sebenarnya bisa dibilang olahraga ringan karena terakhir kali kok main futsal kok terlalu berat bagiku, bisa membahayakan deh kan. Harus siap itu futsal, basket itu dua olahraga yang cukup berat sebenarnya. Jadi aku pikir aku lebih nyaman jogging aja. Sama aku ada teman SMA aku sering ngajakin tenis tiap Senin gitu. Jadi tiap Senin tuh tenis. Kebetulan aku kalau tenis itu dari kecil sebenarnya, dari umur 3 tahun, 3 SD. Dari 3 SD itu aku nemenin ibu bapakku tenis karena biar bisa jajan makan fried chicken dulu itu syaratnya nemenin dulu. Itu aku dimarahin habis-habisan sama pelatihnya tuh. Tapi nggak apa-apa, ternyata di masa tua berguna juga untuk Evan. Wah, itu kan melepaskan emosi gitu. Sebenarnya kalau olahraga sih itu aja sih yang kalau nggak jogging aja, jalan kaki aja. Selain olahraga sih, sebenarnya kalau kegiatan karena dulu pas banget tuh sign kontrak dengan major label itu dulu 2010 ya, itu pas banget beres kuliah sebenarnya. Tapi yang kebetulan langsung aku tinggal, jadi aku tuh kuliah arsitek di Bandung di Unpar. Begitu lulus aku cuma ngasih ijazah ke orang tua, aku yang nggak lanjut ngeband lagi. Nah tapi ternyata namanya musik ya, naik turunnya musik itu 2017 itu aku balik arsitek lagi, partneran bikin project. Ternyata dari 2017 itu berlangsung sampai sekarang freelance gitu. Jadi kalau memang lagi nggak manggung ya utamanya memang benar-benar dari arsitek itu gitu. Tapi ya, aku rasa aku menjaganya tetap freelance ya, agar bandnya ini bisa terus jalan gitu. jadi paling enggak dua-duanya kamu bisa. Betul. kena. Nggak bisa aku takut kalau kantoran kayaknya sulit sih band itu jalan sih, lebih sulit lah ya. Jadi aku pikir gimana caranya aku usahain freelance dulu. Itu arsitek. Cari tempat duduk nggak apa-apa ya? Ayo sambil duduk aja kita. Untuk memang di kuliah pilih arsitek itu memang udah niat gitu. Sebenarnya itu dari dulu aku kecil itu kalau ditanya guru kan gampang ngomongnya gitu. Kan dibilang cita-citanya apa gitu. SD, ya aku udah bilang arsitek emang suka gambar sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan, begitu lulus SMA aku pun juga baru teringat kembali aku milih jurusan apa ya. Ya ternyata arsitek itu memang bisa dibilang aku malah jadi lebih senang ya, dalam artian karena kan penggabungan antara logika dan seni gitu, tengah-tengahnya itu. Jadi kalau yang pure hitungan dan logika itu kan sipil, kalau arsitek itu masih ada nyangkut seninya gitu. Nah jadi kurang lebih ternyata itu mirip juga dengan musik sebenarnya gitu. Jadi menggabungkan logika dalam artian itu beat ya. Beat itu kan nomor satu kalau di musik rock, apalagi gitu. Menggabungkan matematika beat itu jadi kadang 6/8, 8/8, 4/8. Itu kita bisa main-mainin tuh, bisa berubah di lagu gitu. Nah, menggabungkan antara logika dengan seni itu aku memang paling suka sebenarnya. Itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi antara arsitek dan musik itu sebenarnya punya persaudaraan erat lah berasa ya, karena pembuatannya pun juga musik itu paling enak kalau udah punya mood, misalnya liriknya tentang apa, marah, apa tentang sedih, itu langsung dari beatnya dulu kalau aku malah gitu, temponya baru genjrengan. Kan awal kan pasti genjreng itu kan lagu sedih nggak mungkin cepat gitu. Nah lagu sedih ngikutin pelan semana pasnya itu. Aku rasa korelasinya itu sebenarnya mirip gitu. Jadi aku pindah-pindah aja tuh program dari
AutoCAD dan SketchUp, pindah ke gitar gitu aja sehari-hari. Nggak menguras pikiran Jo, arsitek untuk di arsiteknya ini, ya kan? Ya memang, tapi harus kerjasama itu mungkin ya. Jadi nggak bisa suatu hal emang kita kerjakan sendiri toh. Jadi di suatu proyek itu memang kebetulan ownernya itu juga kontraktornya. Jadi aku sebagai konsultan ownernya tersebut dan langsung turun ke lapangan untuk instruksiin ke mandor untuk mewujudkan apa yang aku gambar gitu. Dan itu juga interiornya kerjasama lagi, jadi membiasakan diri untuk bekerja sama dengan orang lain sebenarnya gitu sih. Banyak cukup menyenangkan nggak? Bisa, aku rasa sih karena jadi aku kembali ke musik itu emang bersenang-senang gitu. Aku jadi kembali ketika beres arsitek, aku ke arah musik lagi itu emang untuk having fun lah. Jadi aku berharap di tim juga dan teman-teman arahnya tuh bermusik itu lebih baik, namanya aja main musik kan, iya kan ya, bukan main gitar gitu. Jadi dimainin. Iya, pada dasarnya mindsetnya itu alangkah baiknya kalau memang bersenang-senang lah, tapi juga nggak yang ngawur lah ya, dalam artian segala sesuatu yang tetap dijalani dengan hati senang, tapi aku rasa juga dengan kedewasaan lah ya, manajerial itu dijalani aja dengan baik, insya Allah sih bisa jalan terus, amin. Berarti saat ini Kilns mungkin untuk kamu pribadi ya, pendewasaan itu keras ya, cukup penting kan? Betul, karena makanya itu ya kan berhubungan dengan apalagi orang musik itu kan seniman semua nih. Kadang seniman itu maksudnya itu sangat berhati-hati sekali gitu, nggak cocok dikit kalau seniman itu nggak ada kata toleransi gitu kadang-kadang. Nah tapi yang aku percaya ternyata ketika kita memang mau jalan, misalnya kayak suka musik rock lah ya, aku memang stay dari awal kalau main musik nggak pengen yang terlalu baik-baik lagi gitu, pengen yang distorsi gitu. Ternyata gimana pun ceritanya silih berganti pemain gitu, memang ada yang selalu datang juga gitu. Jadi itu memang bukan suatu hal yang misal kayak gonta-ganti terus, itu sebenarnya nggak selalu juga aku yang menginginkan gitu. Jadi memang ada teman-teman yang memang ngerasa mungkin mau berpetualang di genre lain atau segala macam gitu. Itu kan pilihan hidup masing-masing ya. Yang pada akhirnya ternyata yang memilih untuk bersama Gil sampai detik ini ya masih ada seluruh timnya itu. Mulai dari vokalis saya ada, gitaris saya ada, basis saya saat ini ya alhamdulillah ada nih teman dari Surabaya. Drummernya ya ada, krunya ya ada. Jadi semua yang memang nyambung dan mau aja yang aku nggak pilih-pilih. Dia begini, asal cocok main musiknya genjreng bareng itu terasa oke, maju terus, ayo bareng-bareng berkarya terus. Kembali lagi ke itu tadi, boleh si arsitek tadi, boleh. Project apa yang mungkin kamu masih ada masih ingat, itu project apa ya? Kalau awal tuh bikin kosan sebenarnya hampir medium lah ya, kosan menengah ke atas bisa dibilang. Itu 2017 pertama kali balik arsitek lagi tuh bikin kos-kosan itu, kos-kosan cukup mewah lah bisa dibilang di area Bintaro dekatnya kampus. Sekarang udah jadi rame tuh. Aku awal-awal rekanku bikin kosan di situ tuh masih yang satu-satunya yang premium lah bisa dibilang, tapi sekarang udah rame. Mulai dari situ akhirnya ke rumah ownernya clothing gitu, ownernya clothing bangun rumah, aku yang gambarin. Lanjut lagi renov, ada temanku di Bogor mau lagi renov juga, aku kerjain juga. Akhirnya sekarang sih udah dan ngerjain rekanan ya, jadi mulut ke mulut gitu. Sekarang sih rumah di Pik baru aja beres, sekarang di Pejaten ada 2 terdekat ini atau yang sekarang lagi dikerjakan, malah satu udah mau beres, yang satu udah mau beres, yang satu lagi masih berlangsung. Itu kalau ibaratnya di arsitek prinsipku beda. Kalau di musik kan aku udah dialis, kalau di arsitek itu apa yang owner mau aku kabulin. Aku menggambarkan impian owner, pengen rumahnya apa, apakah modern industrial, apakah Japan Skandinavian kan zaman sekarang banyak tuh. Itu aku pelajari desainnya seperti apa, banyak juga contohnya, dan aku kabulkan gimana caranya. Jadi aku ngerjain klasik 2 kali, ngerjain modern juga beberapa kali gitu. Apa owner mau aku ikutin malah kalau arsitek. Kalau di musik
pendengar yang ngikutin aku juga. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Boleh. Untuk Kilms dan Ya. mungkin kamu juga sampai saat ini apa yang bikin kamu bertahan tetap bermain musik Oke. dan mungkin Kilms tetap di jalur rock ya? Rock Ya. atau masih tetap metal? Oh ya masih rock deh, Ya, masih rock banget. masih Tapi kadang ada pop rocknya juga sih. Ah. Pop rock ada yang kerasa juga gitu. Mungkin apa yang membuat jadi dulu aku bukan memulai sesuatu dari langsung hebat ya. Jadi yang penting satu suka dulu gitu. Suka dulu musiknya, suka main gitar. Bahkan dulu ya belum rapi-rapi banget, tapi makin kesini makin banyak yang apresiasi gitu. Kayak brand-brand endorsement gitar dari Jepang juga akhirnya nge-endorse aku. Lalu juga efek gitu. Lalu juga itu membuat meyakinkanku bahwa ternyata apa yang kamu senangi itu setelah dijalani belasan tahun tuh, ibaratnya dari dulu SMP kan, ternyata bisa membuahkan hasil yang menyenangkan juga gitu. Dan termasuk teman-teman di bandnya ya. Jadi aku rasa aku bisa berjalan gini juga atas dibukakan dibukakan pintu loh, seperti karena memang ketemu terus gitu orang-orangnya itu. Tiba-tiba yang masih mau lanjut, gimana? Ayo, aku nggak masalah soalnya. Kadang roda berputar ya, kadang betul. di atas, kadang di bawah, nggak masalah, jalanin terus gitu. Jadi itu yang bikin termotivasi untuk awet sampai saat ini. Iya, karena aku ngerasa mungkin namanya talenta itu kan bukan itu pemberian yang maha kuasa ya ibaratnya ya. Kita tuh pasti masing-masing orang diberi talenta. Ada yang bisa berhentiin hujan aja, ada yang bisa gitu loh. Tapi mungkin pawang hujan nggak bisa ngeband gitu. Jadi bagiku memaksimalkan apa yang sudah diberikan aja. Dan ternyata memang selalu diberikan jalan gitu sih sebenarnya. Syukurlah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama para TV. Sehat selalu. Sukses selalu. Sehat selalu. Thank you. Biar sering-sering Surabaya. Amin, amin. Makasih. Thank you Josapat. Makasih para TV. Halo, aku Josapat dari Kilms. Aku baru benar-benar nemu nih konsep konten yang seperti ini. Parah terus parah get. Yes.